Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra BK Pancing. Hari ini kita akan mengerjakan Ryobi AP Power. Ini Ryobi AP Power 8000 dari customer saya. Requestnya dia ingin pasang ini menjadi handle screw in atau handle model ulir, atau secara umum dikenal dengan power handle. Teman sebenarnya power handle kurang tepat, lebih bagus kita ngomongnya handle screw in atau handle model ulir. Dari aslinya yang segi 6, nanti kita akan modifikasi bagian handle dan bagian gear untuk bisa menjadi model handle screw in. Seperti rel model baru sekarang rata-rata udah model screw in. Kita sudah buat komponen-komponennya, seperti ini komponennya. Nah, ini komponen ini yang sebelah kanan untuk dimasukkan ke dalam drive gearnya. Untuk yang bagian handle, nanti kita akan pasang di handle sini, kita ganti ke handle sini. Posisi begini. Jadi ini kita cabut, asnya kita ganti. Sambil servis rel juga, ini permintaan customer juga untuk diservis. Jadi saya akan bongkar, saya akan zoom perlahan-lahan. Nah, untuk teman-teman yang punya AP Power bisa mengikuti langkah-langkah seperti di video ini untuk membongkar dan melakukan perawatan rel. Dan setelah perawatan rel nanti saya akan menginstal as yang udah kita buat supaya bisa berubah menjadi model handle screw in. Sama ini ada spare part cover juga. Cover belakangnya sudah pecah. Kita spare partnya kebetulan ready. Spare part Ryobi kita juga lumayan lengkap. Kita akan pasang cover belakang yang baru. Teman-teman tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Nanti saya zoom. Ya teman-teman, sekarang kita bongkar. Kita buka spool dari luar, buka bautnya di atas ini. Kita buka rotor nut seperti berlawanan arah jarum jam dengan kunci 14. Kita cabut. Kita buka cover belakang. Ya teman-teman, ini cover belakangnya udah rusak. Kebetulan spare partnya ada ready, kita ganti yang baru. Kita buka 3 baut body, 1, 2, 3. Baut body 3 sudah terbuka. Kita buka karetnya, cabut covernya, pisahkan bagian drive gearnya. Kita buka as, main shaftnya kita cabut dulu, as utamanya. Ada shaft untuk megang OSC slidernya, kita cabut dulu. Setelah itu kita cabut, OSC gear kita cabut. Sekarang kita buka bagian rotor, buka pinion gear, buka 3 baut. Ini pinion gear, bearing one way sama bearing atas kita cabut. Cover atas kita buka pelan-pelan, kita congkel pelan-pelan. Ada kawat one way-nya kita cabut pelan-pelan. Bearing one way kita cabut. Ini bearing one way bagian bodinya kita keluarkan juga. Ada bearing di sini ukurannya 9, 14, 4,5. Cabut juga. Oke. Semua sudah terbuka, tinggal kita cuci. Kita bersihkan. Lalu gear ini kita akan pasang komponen untuk handle screw in. Kita masukkan. Sebelumnya kita cuci dulu semuanya. Ya teman-teman, sekarang kita lakukan proses pencucian. Kita bersihkan dulu grease-grease yang lama. Ini dibantu sama asisten saya Dwi yang akan bantu mencuci. Ya teman-teman, ini sudah kita lakukan proses pencucian. Kita lihat semua prosesnya. Ya, gearnya sudah bersih. Gear-gearnya semua sudah bersih, pembagian-bagiannya. Bodinya juga sudah bersih. Setelah bersih, kita lakukan grease ulang. Untuk pemasangan as untuk model screw in, pasangan belakangan aja karena bisa. Pasangan nggak masuk ke sini, tinggal kencengin screw cap aja. Jadi kita nanti dulu pasangannya, terakhir bisa. Sekarang kita rakit dulu semua. Untuk rakit ini, untuk Ryobi AP Power saya menggunakan blue grease warnanya biru untuk bagian gear dan yellow grease untuk di bagian bearing. Yang pertama kita lakukan, kita harus menginstal bagian pinion gear. Kita rakit dulu one way bearingnya. Kita masukkan biji-biji bearing ini. Bagian luar kita kasih grease sedikit biar nggak korosi, karena ini rentan korosi. Tipis-tipis saja. Maksudnya ke slotnya kita lihat ada slotnya, ada seperti tanduk-tanduknya ini. Cari yang sesuai. Kita masukkan bearing yang kita rakit.
Sekarang pemasangan per dulu pengait. Ini per yang satu, kita pasang sebelahnya lagi. Per yang kedua, masukin pinion gearnya. Jangan lupa pinion gear bagian giginya kita kasih dubis. Tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Bagian dalam pinion gear saya kasih oil pan. Masukkan. Berikutnya bagian dalam bearing. Bila ini nggak masuk, kita tinggal dorong aja gini. Nah, masuk. Pemasangannya perhatikan dulu, teman-teman. Pada posisi seperti itu. Ini ada ringnya buat supaya pernya nggak keluar. Kita pasang penutup slot bearingnya di atas. Ini untuk tempat bearing. Nah, teman-teman, ini bearingnya sudah korosi, sudah coklat dan diputar udah nggak smooth. Ada bunyi-bunyi. Ini ukurannya 9/17/5. Kita ganti dengan yang baru. Bearing sana Jepang. Untuk teman-teman yang ingin cari bearing, tinggal kontak ke WhatsApp, tinggal kontak ke Tokopedia, ke Bukalapak. Kita bearing lengkap semua. Bearing untuk rel pancing. Bearing tetap kita lapisan grease biar nggak korosi. Pasang penutupnya. Memang kita lihat ini sudah berfungsi dengan baik, berputar dengan ringan, nggak ada suara, sama dia nggak bisa berbalik. Artinya one way-nya berfungsi. Oke, sekarang kita pasang bagian dalamnya, bagian gear bearing. Ini bearing bagian sebelah bawah. Ini bearing 9/14/4,5. Kondisi masih bagus. Saya kasih yellow grease saja. Untuk body, saya kasih blue grease sedikit, bodinya. Body tempat OSC slider, tempat OSC gear. Ini OSC gear, atau di Shinobi dikenal dengan burgear, kita seperempatnya ready kalau ini rusak. Kita oleskan blue grease ke seluruh permukaannya. Nggak usah tebal-tebal, tipis-tipis saja. Kita pasang. Permukaannya kita oles blue grease. Sekarang bagian OSC slidernya si blue grease juga bagian dalamnya. Bearing drive gear. Ini semua permukaan gigi kita olesin grease. Sekarang kita pasang. Untuk bagian shaft OSC-nya kita pakai yellow grease. Kita pasang semua. Shaft utama kita bersihkan terlebih dahulu. Shaft pertama kita pakai oil pan. Ada baut penguncinya. Nah, ini baut penguncinya harus kencang karena sering kendor. Agak kencang sedikit bagian ininya, bagian pengunci shaftnya. Di pinion gear ada sim ringnya 1. Di drive gear ada sim ring juga 2 biji. Sekarang kita tinggal pasang penutupnya. Bearingnya kita lumasi grease dulu. Ini bearingnya 9/17/5 juga, sama seperti bearing pinion gear ukurannya. Kita kasih yellow grease permukaannya, masukkan. Oke, sekarang kita tinggal masukin covernya, masukin. Kita pasang kembali 3 baut body ini. 2 bautnya sama semua. Oke, baut body pasang semua dan kita cek putar. Harus bisa berputar dengan ringan dan enteng. Sekarang kita cek bagian line roller apakah sudah berfungsi baik atau tidak. Ya, ini line rollernya sudah berat, kita harus bersihkan. Kita bukanya ini pakai obeng min.
keluar. Kita cek bearingnya, masih oke, masih bagus, teman kotor aja. Banyak kotoran handlernya. Sama di bagian bel armnya kita cuci di sini. Teman-teman, di sini mestinya ada ring plastik. Sepertinya ring plastiknya hilang. Di bagian ini harus ada ring untuk supaya line roller tidak bersentuhan dengan bile wire di sini bodinya. Kalau dengan besi ke besi dia bergesek, dia lama-lama menimbulkan rusak, lecet, dan menimbulkan air bisa masuk. Jadi di sini harus ada ring plastik. Ringnya itu ada ring teflon. Nanti kita bisa pasang ring di sini. Sekarang kita cuci dulu. Ya teman-teman, perhatikan di sini untuk bagian line roller dia ada roller holder atau sebut dengan rumah line roller, ada bearing, line roller, bautnya, sama ada ring plastik 1 biji. Tipisnya ring plastik ini. Nah, ini untuk melindungi antara bile wire dengan line roller biar nggak bergesekan. Jadi ini hanya harus ada. Oke. Sekarang kita pasang bagian sini. Ini terpasang. Boleh kita kasih grease tipis-tipis, kasih yellow grease boleh. Untuk bearingnya, untuk melindungi korosi, ini masih bagus, tapi kita harus lapisin grease lagi. Saya pakai drag grease karena bahannya bagus untuk melindungi korosi dan memberikan semua bagian. Kita masukkan ke roller holdernya, berputar, lalu line roller masukkan. Nah, di bagian sini, bagian yang bergeser kita boleh kasih grease tipis-tipis di sini. Oke, lalu tinggal masukin aja. Tinggal kita pasang OBM di sini. Balik lagi kencangan. Kita melihat ini bisa berputar dengan ringan dan enteng. Bisa berputar ringan dan tidak ada suara. Oke. Sekarang kita masukkan ke bodinya. Cover belakangnya kita ganti dari yang lama ke yang baru. Yang lama sudah rusak, sudah bekas dicat, ini yang baru. Pasang dulu baut belakangnya. Cover belakangnya. Bagus lagi. Kita pasang rotornya. Kita kunci rotor nut pakai kunci 14 searah jarum jam. Baut penguncinya pasang. Sudah terpasang. Sekarang kita tinggal menginstal screw in handle-nya. Ini asnya kita masukkan ini, kita pasang penguncinya. Pengunci kita pakai ori. Sekarang kita pasang bagian spool dulu. Urutannya teman-teman ingatin, ring 4 yang tebal bawah, gear clickernya, baru ada ring teflonnya, baru spool. Ya teman-teman, untuk menginstal shaft model screw in ini kita harus membuang atau mengeluarkan as segi 6 ini yang lama ini dari handle ini. Jadi kita keluarkan dulu pennya saya sudah ketok, saya sudah keluarkan. Ini kita cabut, ini kita cabut, ini kita nggak pakai lagi. Jadi kita hanya pakai selongsong ini aja. Nah selongsong ini kita akan modifikasi, kita akan model bor untuk memasukkan shaft ini ke dalam selongsong ini. Nanti untuk bagian kuping ini kita buang, jadi nanti model ulir dia.
mengencangannya. Settingnya nanti model ulir, karena sini model drat. Oke teman-teman, selanjutnya kita lakukan proses pengeboran. Ya teman-teman, untuk kuping handle ini kita nggak pakai lagi, jadi kita harus potong dulu. Nah teman-teman, ini kuping kita lepas, nanti kita rapinya pakai mesin bubut. Kita buang kupingnya. Ya teman-teman, ini kita lakukan proses bubut. Jadi tadi cover handle-nya kita modifikasi. Sekarang kita cari senternya dulu pakai mesin bubut. Ya teman-teman, ini cover handle-nya sudah kita modifikasi. Lihat, sudah kita bubut. Dalamnya bagian ada drat. Ini asnya setelah dibubut, kita tinggal masukkan aja. Yang kita putar. Kita set mentok. Lalu kita tinggal pasang aja pennya. Terus kita agak tok sedikit. Ya teman-teman, lihat handle-nya sudah terpasang. Kita tinggal mengencangkan. Nanti habis mengencangkan gini, kita lakukan proses pengeleman sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Oke, kita coba dulu hasilnya. Ini handle kita pakai. Nah teman-teman, power handle berfungsi dengan baik, relnya smooth, pakai juga enak, nyaman. Ya teman-teman, ini rel power sudah selesai. Tadi kita sudah bongkar, kita sudah bersihkan, kita rakit kembali, dan sudah dipasang handle screw in, atau disebutin dengan kenalan secara umum power handle. Sebenarnya power handle adalah knob-nya, kita lebih enak, lebih tenaga, power gitu. Tapi sebenarnya namanya screw in handle namanya ini. Oke teman-teman, video kali ini sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam trek.